Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Portalika di mana aja berada, kita tahun ini memasuki tahun politik, di mana kurang lebih 2 tahun lagi, kurang sedikit, kita akan memasuki pemilu serentak kedua setelah pemilu 2019, yakni pada pemilu 2024. Kita dari Portalika ingin memberikan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya di Wonogiri melalui pengembangan channel yang dimiliki oleh Portalika. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan launching program baru, yakni saluran politik demokrasi khususnya di Wonogiri. Saluran ini nanti bagaimana gambarannya, kemudian untuk apa, tujuannya apa, nanti akan disampaikan oleh pimpinan redaksi Portalika, Pak Tus. Oleh karena itu langsung kepada Pak Tus, dan silakan Pak Tus dalam launching channel atau saluran politik demokrasi ini untuk masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Ya, terima kasih Mas Joko Purnomo dan terima kasih Mas Tri Wahyudi. Sahabat Portalika, memang hari ini tanggal 12 Juli 2022 ini, walaupun bertepatan dengan hari koperasi ini sebenarnya, hari koperasi, tetapi kita manfaatkan waktu ini juga sekaligus untuk mengenang bahwa saluran baru untuk masyarakat Wonogiri yang tadi dikatakan oleh Mas Joko itu saluran politik demokrasi, memang coba kita kembangkan mulai hari ini. Itu harapannya sebagai satu wadah bagi masyarakat Wonogiri, stakeholder mana apapun gitu, stakeholder apapun gitu, itu bisa berkontribusi terhadap perkembangan demokrasi, terhadap perkembangan perpolitikan, khususnya di lokal Wonogiri itu. Bahkan saluran ini nanti kita harapkan menjadi satu saluran edukasi masyarakat, baik edukasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap masyarakat, ataupun edukasi yang dilakukan oleh penyelenggara, baik itu penyelenggara pemilu, baik itu penyelenggara pilkades, baik itu penyelenggara PLRT lah, atau istilah kita itu istilahnya apa, pilkaret gitu, karena pemilihan kepala ketua RT pilkaret. Pokoknya di semua tingkatan. Di semua tingkatan itu silahkan berkontribusi ini, menuangkan ide-ide, menuangkan gagasan bahwa demokrasi itu harus kita kembangkan. Karena amanah undang-undang, apalagi reformasi 98 kemarin kan menghendaki adanya reformasi yang menuju pada demokrasi. Artinya demokrasi nanti tidak ke demokrasi bablasan yang saat ini digembar-gemborkan atau menjadi satu pemahaman umum bahwa demokrasi kita ke bablasan, demokrasi kita ke bablasan itu jangan sampai. Nah, makanya rem itu ada di hati kita. Rem itu ada di hati kita. Artinya apa? Ketika nanti stakeholder akan berbicara demokrasi, dia akan harus mengukur dirinya sendiri. Ini omongan saya ini akan kebablasan atau tidak, akan mengecewakan ataupun menohok orang lain atau tidak, itu harus dikendalikan oleh dirinya sendiri itu. Dan saya berharap tadi semua pemangku, semua penyelenggara, semua pemilik partai, masyarakat itu berbondong-bondong dari semua golongan. Silahkan memanfaatkan saluran politik demokrasi yang kita bangun ini. Tidak diskriminasi, tidak akan rasis dan sebagainya, tidak. Nah, sehingga siapapun silakan. Jika ada yang ingin tampil lebih duluan, silakan komunikasi dengan kita, koordinasi dengan kita. Bahkan lewat chat komentar di situ itu juga bisa kita akomodasi nanti. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Jadi jelas sahabat Portalika, ini kita dengan membuka saluran politik demokrasi atau channel terkait dengan politik demokrasi ini, paling tidak kita ingin memberikan kesempatan masyarakat seluas-luasnya khususnya di Wonogiri untuk bisa menuangkan, menyampaikan gitu, atau mendiskusikan ide, gagasan dan sebagainya. Karena kita ingin pemilu 2024 nanti tidak sekedar kompetisi dalam arti kompetisi antar
kompetitor, tetapi juga kompetisi ide dan gagasan baik para kompetitor sebagai peserta pemilu maupun dari masyarakat. Nah, kita punya kawan satu lagi, Pak Tiwahyudi, yang ini punya pengalaman di partai politik. Ada satu persoalan, Pak Tiwahyudi. Kalau misalnya kita ingin membuka seluas-luasnya bagi saluran ini, yakni saluran politik demokrasi, kira-kira ide gagasan apa yang dari masyarakat perlu dituangkan dalam konteks yang disampaikan oleh Pak Bemret kita, yakni terkait dengan saluran ini sebagai saluran pendidikan politik. Kira-kira yang berjalan, karena pengalaman pengurus partai ini, Pak. Iya, pernah. Monggo, silakan. Menjadi pengurus partai. Ini sebagai apa? Sekretaris kita, Pak ya. Sekretaris kita. Terima kasih Pak Joko dan Mas Bimret. Rasanya memang kita harus ikut peduli dalam menjaga roh demokrasi ini berjalan sesuai cita-cita Reformasi 98. Walaupun di media mainstream itu sering kita baca juga atau kita dengarkan bahwa demokrasi kita sekarang seperti yang disampaikan Mas Bimret tadi sudah kebablasan. Nah, ini kita mencoba membuat sebuah koridor baru gitu. Terutama di tahun-tahun politik yang KPU sudah melonsing tahapan. Itu kan ini harus ada ruang baru yang diswadayai oleh komponen masyarakat. Nah, ini suatu energi positif yang Portalika punya untuk menjadi sebuah sarana teman-teman partai politik membuka platform partainya dari masing-masing partai. Seperti Mas Bimret tadi menyatakan bahwa kita tidak menganaktirikan atau istilahnya mendiskriminasi. Ada sebutan partai besar, ada sebutan partai kecil, partai lama, partai baru, atau partai yang baru akan ikut kontestasi di 2024. Ini kita beri ruang semuanya. Jadi harapannya termasuk mungkin politik ini kan citra. Jadi kalau Pak Joko ini praktisi, saya pernah dipraktisi juga, bahwa politik itu realnya adalah politik pragmatis. Intinya nek duwe duit ya iso berandil di kekuasaan ini. Tapi idealismenya kan tidak begitu di dunia benda. Portalika memberikan ruang itu secara terbuka pada teman-teman partai politik khususnya. Dan mungkin juga seperti yang disampaikan Mas Bimret tadi, termasuk stakeholder gitu, ada penyelenggara, termasuk pengawas. Pengawas ini kan ada tingkatnya di tingkat kabupaten, nanti di tingkat kecamatan juga ada, tingkat TPS ada. Nah, ini pasti di situ ada temuan-temuan persoalan dan sebagainya. Ini akan kita coba tangkap, dan termasuk nanti turunannya Mas Bimret sudah melakukan diskusi panjang dengan kita juga. Ini nanti akan ada turunan-turunan proses demokratisasi. Jadi kanal khusus yang dibuat di Portalika ini nanti memang akan kita desain bagaimana caranya memberikan ruang diskusi yang luas. Itu mungkin teman-teman ketua partai kita kumpulkan atau bagaimana. Nanti Mas Bimret secara desain akan menggambarkan secara lugas. Atau secara simpel mungkin bisa kita katakan channel ini memang sifatnya tematik gitu ya. Sifatnya tematik. Kembali ke yang tadi, ada dua hal penting saya kira dari apa yang disampaikan Pak Bimret sama Pak Sekretaris tadi. Yang pertama terkait dengan semua tingkatan tadi. Kemudian Pak Bimret tadi karena pengalaman di partai politik, tadi banyak tokoh-tokoh partai politik. Sahabat Portalika, kita sudah memulai sebenarnya ada beberapa kali kita sudah melakukan diskusi, dialog lewat saluran politik demokrasi ini, tetapi kita masih terbatas pada partai dan penyelenggara. Kita belum. Nah, satu hal lagi Pak Bimret yang selama ini kita diskusikan tapi belum disampaikan. Kita ingin semua stakeholder ini masuk. Salah satunya adalah mahasiswa. Nah, ini nanti kira-kira bagaimana ruang khusus bagi mahasiswa atau bagi pakar-pakar hukum, pakar politik gitu ya, bukan praktisi.
Itu selama ini kita belum ada forum, apakah nanti memungkinkan juga di saluran ini? Gitu, Pak? Saya pikir bisa baik itu mahasiswa, baik itu BEM, baik itu organisasi-organisasi pelajar lah, itu bisa kita wadai di sini. Karena mereka itu kan cikal bakal pemimpin kita. Justru pendidikan politik penting untuk mereka. Penting bagi mereka karena generasi dialah yang akan nanti memimpin bangsa ini. Nah, dari mereka itu kita berharap roh reformasi 98 tadi terpatri oleh generasi muda ini. Jangan sampai kemudian dia akan terjadi missing link. Missing link yang namanya demokrasi itu seperti katakan Pak Sek tadi, saya nggak sepakat bahwa demokrasi itu harus identik dengan uang. Bukan seperti itu. Karena demokrasi itu sebenarnya bukan uang. Karena demokrasi itu kan pada intinya adalah sebuah ideologi yang harus kita miliki. Nah, ideologi yang harus kita miliki, yang itu harus kita implementasikan pada tindakan-tindakan. Tindakannya apa? Ketika kita tidak sepakat terhadap pernyataan itu, ya kita harus bersuara. Tidak terus kemudian takut, kemudian ngomong aja nggak mau, rasan-rasan apalagi. Gitu. Jangan seperti itu ya. Ya akhirnya apa? Akhirnya kita bangun seperti ini, kemudian nanti ke depannya saluran demokrasi politik yang kita wadai dalam Portalika itu nanti ini tidak hanya semacam acara seperti ini. Nanti kita akan mencoba mewadai mereka itu dalam satu forum. Dalam satu forum bisa berdebat di situ. Tetapi debatnya itu ada debatan yang endingnya itu ada solusi. Tidak menjadi debat kusir kan gitu. Artinya gini, kita tidak hanya berbicara terkait dengan pemilu ansih gitu betul. Tapi tentang demokrasi politik lebih luas gitu sampai ke tingkat bawah gitu. Nah ini kan yang jadi persoalan ini partai politik nih, mantan orang partai ini. Nah kira-kira dengan saluran ini kita memang perlu waktu dan ruang yang cukup luas gitu ya, cukup luas untuk memadai ini. Kira-kira khusus untuk pemilu ini Pak Sek, kira-kira tema-tema apa yang perlu kita diskusikan supaya paling tidak masyarakat nanti saya punya gagasan A, B, C, D ini perlu disampaikan, nanti bisa menghubungi kita misalnya untuk kita adakan kegiatan acara agar apa yang disampaikan mereka seperti Pak Komrad tadi bisa tersalurkan lewat saluran ini. Jadi di Portalika ini sebetulnya kan keuntungan kita kan kita punya kedekatan khusus dengan teman-teman pimpinan parpol di Wonogiri. Usaha-usaha yang sudah kita lakukan pada kesempatan ini adalah bagaimana memberi pemahaman pada teman-teman ketua partai politik ini untuk ini loh ada sebuah media yang bisa dimanfaatkan. Walaupun dalam paradigma teman-teman partai kemungkinan adalah ini sesuatu yang inklusif di partai politik ini tidak bisa kita sebarluaskan melalui media, tapi paling tidak eksklusif mungkin maksudnya. Terlalu di dalam gitu kan. Maka ya kita mencoba untuk mendiskusikan. Ini ada ruang yang bisa digunakan untuk seperti yang saya sampaikan di depan tadi kaitan dengan platform. Ini loh, partai A ini partai yang nasionalis. Partai B ini partai nasional religius. Nah, untuk menggambarkan nasional religiusnya itu gerakannya seperti apa. Ini masyarakat kan harus tahu juga. Artinya gini, saluran ini khusus bagi partai politik kita akan beri ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan tentang apa, bagaimana tujuannya apa, gerakannya seperti apa gitu dari partai politik. Bagaimana menyampaikan visi misi program dari masing-masing partai sehingga masyarakat tahu. Betul. Dan kemudian dari di luar partai tadi sampaikan oleh Pak Komrad, dari semua golongan, bahkan mungkin ada petani, kemudian kelompok-kelompok atau komunitas, gitu kan, atau dari pelajar, mahasiswa. Prinsipnya ini saling mendukung agar proses pendidikan politik yang kita inginkan melalui saluran ini tercapai. Betul. Nah mungkin dari Pak Komrad ini mungkin ada pesan-pesan khusus atau harapan khusus gitu. Ini mewakili semua kelompok lah gitu dengan saluran demokrasi ini. Ya, kami berharap saluran demokrasi politik ini tidak hanya berbelara gitu, tidak berbelara, harus continue, jangan takut untuk menghubungi atau mencari kan gitu.
Karena ketika sudah tampil sekali kemudian tertutup ataupun mati itu kan eman-eman. Nah, padahal kan potensi-potensi demokrasi yang ada di Wonogiri itu harus kita bangun, harus kita tumbuh kembangkan. Harus semangatnya Pak yang harus kita jaga ini semangatnya. Termasuk tadi tema-tema itu harus kita jadwalkan gitu, sehingga akan mengalir begitu. Termasuk saya tuh kadang kan berpikirnya gini, di Undang-Undang 7 2017 itu, khususnya di dalam pengawasan gitu ya, di pengawasan itu kan seperti kemarin di webinarnya Bawaslu Wonogiri itu dengan menghadirkan Dr. Suni WNS itu dosen WNS hukum tata negara WNS itu kan cukup menggelitik gitu, cukup menggelitik. Karena apa? Karena ada tugas tupoksi Bawaslu yang di Undang-Undang 717 itu salah satunya adalah tugasnya adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini bisa kita diskusikan. Artinya pencegahan ini harus dilakukan pada saat tahapan itu dimulai atau pencegahan itu dilakukan setiap saat. Karena apa? Karena Bawaslu itu sekarang kan sudah menjadi bukan lagi menjadi ad hoc, kan sudah menjadi lembaga permanen gitu. Nah, ketika di Undang-Undang 717 itu menjadi pencegahan itu ketika hanya terbatas pada pelaksanaan pemilu tok gitu kan, kenapa harus dibentuk permanen? Kan ad hoc aja kan gitu. Sehingga ketika ada pelanggaran itu, oh ini bukan tahapan, berarti selesai. Oh ini tahapan. Nah, fungsinya pencegahan yang salah satu pencegahan tadi, tupoksinya di 717 itu tadi, itu kan menarik gitu. Kan pencegahan itu kan artinya kan di endingnya pemilu yang akan datang itu berarti tidak akan terjadi apa yang dipikirkan tadi. Oh, tak akan terjadi manipulatif, akan terjadi penggerakan massa dari ASN, perangkat desa dan artinya kalau itu masih banyak terjadi berarti pencegahannya itu artinya kan tupoksinya itu tidak dijalankan kan. Itu menarik untuk kita diskusikan. Nah, teman-teman mahasiswa yang terhimpun dalam sebuah himpunan-himpunan baik yang kalau saya dengar itu kan Wonogiri, khususnya Wonogiri itu kan generasi mahasiswanya Wonogiri itu kan membentuk wadah-wadah mahasiswa. Ada yang namanya Himagiri, ada yang namanya Imagiri, ada yang namanya Undip itu apa gitu. Kemudian nanti kan ke pengembangan kelanjutnya kan ada Kagama, ada Undip, ada IKW dan sebagainya, ada IKUT. Itu kan perlu kita rangkul semua untuk mendiskusikan apa yang menjadi isi di Undang-Undang 717 katalah itu materi pertama. Tapi kemudian ketika nanti kita membahas soal PKDes, kita juga bahas juga aturan di Perbuk, di Perda itu apa, kemudian itu tadi apakah hanya berlangsung saat akan dilakukan PKDes atau mulai sekarang kan gitu. Itu kan menarik topik-topik yang menarik yang harus kita munculkan, dan saluran demokrasi politik ini yang menjadi satu wadah bagi masyarakat semua stakeholder itu untuk berbicara di situ. Terpenting pembicaraan itu tidak mengeluarkan apa yang dinamakan sara itu tidak perlu kita tampilkan. Artinya kita kan sudah paham sejak awal itu bahwa kita itu toleran gitu. Tetapi toleran itu bukan berarti harus ngece atau mentertawai, membuli dan sebagainya, itu kan nggak perlu kan. Itu. Dari Pak Sek, kira-kira himbauan apa baik kepada partai politik, beberapa tokoh gitu kan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pemret, beberapa elemen masyarakat bisa menghubungi kita, mengisi channel kita ini, salon kita ini. Nah, ini khusus ke partai politik nih, karena pengalaman Pak Sek ini partai politik. Kira-kira bagaimana supaya apakah hanya boleh ketua partai, apakah hanya boleh pengurus, atau caleg juga boleh, apa yang sekarang di legislatif, atau anggota, bagaimana? Saya kembali ke Mas Pimret tadi, bahwa gagasan ini kan tidak boleh diiris atau dipotong, dibatasi. Kersane mengalir sampai jauh gagasan. Jadi, dan kita berawal meluncurkan program ini kan berawal dari semangat untuk menjaga semangat demokrasi. Demokrasi itu pasti Pak Joko lebih paham, Pak Pimret juga lebih paham. Demokrasi itu apa? Nanti ada forum khusus lah untuk membahas itu antara Pak Pimret dengan Mas Joko. Jadi partai politik dipersilahkan, tidak harus pimpinan partai, mungkin dalam
tema tertentu, kemungkinan pendidikan politik gitu. Waka pendidikan politik bisa hadir, waka organisasi OKK bisa hadir, atau banyak komponen pelaku demokrasi dalam lingkup yang lebih luas. Apa yang mungkin frekuensinya mungkin paling sering lah. Harusnya karena menjelang pemilu ini khususnya kan mereka pelaku peserta pemilu. Tetapi juga bukan berarti mengurangi porsi yang lain. Tidak. Kita akan dengan keterbatasan yang kita miliki, kita akan tetap memberikan akses ke semua kelompok. Nah ini partai itu kan kira-kira yang paling menarik apa? Tema-tema untuk partai politik. Tema-tema yang mungkin menarik. Soalnya nek wong struktural itu pasti bicaranya tentang strategi. Iya. Strategi pemenangan. Nek strategi kan ora mungkin dibongkar kan. Ya hanya mungkin dalam rangka menjaring bacalek dan sebagainya kan kudu sing dilempar kan visi misinya. Targetnya partai A ini harus 15 kursi. Lah caramu 15 kursi ke piye? Sing perlu diperdalam kan malah itu. Oke, kembali ke Pak Sek ini. Sek yang mantan pengelola partai lah, pengurus partai. Jadi kan visi misi program partai selama ini kan mayoritas dalam tanda kutip ya, itu masyarakat tidak paham. Yang dipahami hanya itu caleg dari partai A, partai B, partai C, atau paling tidak partai ini partai kelompok ini, partai A kelompok ini, partai B kelompok ini. Kelompok dalam arti ini ideologinya A, ideologinya B dan C. Tetapi tentang visi, misi, program itu mayoritas masyarakat tidak memahami, karena ya kalau membaca webnya tidak semuanya punya gitu. Tapi kan lewat saluran ini diharapkan masyarakat bisa mengetahui kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh partai politik, atau apa yang difasilitasi atau akses yang diberikan oleh saluran ini khususnya ke partai politik, Pak. Terima kasih Pak Joko. Jadi benar sekali. Memang Portalika ini memunculkan tahun politik, dibuatkan sebuah wadah tersendiri gitu kan, konsentrasi di demokrasi dan politik itu. Di setiap partai politik pasti punya struktur yang di situ ada pendidikan politik. Betul. Dan kalau ditarik ke kebijakan pemerintah lewat dana banpol, itu kan sebetulnya pemerintah ini juga sudah mengegas pendidikan politik masuk di sesuatu hal yang dibiayai pemerintah. Artinya ada fasilitasi dari pemerintah atau anggaran APBN kepada partai politik. Nah ini kita beri fasilitas khusus ke teman-teman partai politik untuk menggambarkan secara terang benderang. Ini partai A ini saya baru berdiri. Yang pengen partai politik kan jualan, Pak. Kan gitu. Sing patut tak dol itu apa? Dan pembeli yang harusnya pemilih ini siapapun orangnya yang ditawarkan, kalau sudah dijaga rambu-rambu platform partainya seperti ini, maka tidak akan bergeser jauh-jauh lah. Tapi kan kalau karakter caleg pasti masing-masing, Pak Pimret. Tapi untuk platform, untuk visi misi, untuk target, untuk cita-cita sekup lokal di Wonogiri ini, memang mestinya harus konstituen, calon pemilih ini kan harus tahu. Nah, caranya harus tahu, kanalnya bisa pendidikan politik internal dan juga bisa melalui media-media seperti ini. Termasuk di saluran kita ini saluran demokrasi. Tapi gini Pak Pemret, jadi kalau kita ingin tadi dari partai politik menyampaikan visi, misi, programnya, kita pasari sepenuhnya gitu. Nah, yang jadi persoalan kemudian pasti ada pihak-pihak tertentu gitu kan yang mengharapkan kepada Portalika khususnya di saluran ini, kira-kira bisa nggak mereka
menyampaikan aspirasinya. Artinya dari masyarakat kemudian menyampaikan ke partai politik. Dia terjadi dialog. Dari dialog sekalipun tidak di satu meja. Bahkan kemungkinan juga ada forum-forum khusus yang nanti dikembangkan di Portalika. Kira-kira rencananya seperti apa? Arah ke sana ada. Arahnya. Tadi kan sudah diberikan gambaran mau ke sana, tapi bentuknya kira-kira seperti apa? Ya seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa kita akan memberi semacam forum gitu ya. Forum diskusi semacam kalau nggak meja kotak ya meja buntar atau meja lonjong gitu ya. Meja panjang itu sehingga pesertanya itu tadi pesertanya multi artinya ketika bahasan katakanlah kita ambil contoh gitu ya. Minyak goreng gitu ya. Kita ambil contoh minyak goreng itu berarti kita bisa menghadirkan ibu rumah tangga yang membutuhkan itu, kemudian kita juga bisa menghadirkan agen, bisa menghadirkan distributor dan gitu. Terus kalau perlu juga menghadirkan pemerintah, kebijakannya gimana. Termasuk kemarin membeli minyak pakai KTP. Gitu lah. Dari situ kan dari semua komponen yang dihadirkan satu meja itu tadi kan akan tergali di situ. Oh bahwa persoalan itu kendalanya gimana, kebutuhannya apa, pemerintah harus memberi kebijakan apa. Itu nanti akan plong di situ sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam satu forum itu nanti akan ada solusi. Yang kita harapkan solusi-solusi ini nanti akan menjadi satu semangat kebersamaan untuk melaksanakan solusi itu. Misalkan solusinya di dalam sebuah forum ini harus melakukan A. Ya udah A itu dilakukan semua komponen yang ada tadi. Baik oleh pengambil kebijakan, boleh dari pelaku sendiri, diduga dan sebagainya, itu harus A itu yang dilaksanakan sehingga kedepannya tidak terjadi lagi. Dari segi materi tadi kalau disampaikan oleh Pak Sek tadi kan dari partai politik kan bisa menyampaikan gagasan, visinya sebagainya. Nah, yang jadi persoalan partai kita itu mayoritas kan partai nasional itu. Artinya kalau kita ingin membahas saluran di Wonogiri, kira-kira apakah tema-tema itu juga terbatas yang terjadi di Wonogiri atau bisa tema yang terjadi secara nasional? Ya, nanti kita bisa merujuk gitu merujuk persoalan dari nasional kita rujukan ke lokalan. Jadi kita memang tidak membatasi temanya itu memang tema nasional, kemudian kita bahas di lokal. Karena kan kita kan berada di lokalan. Biar kebijakan nasional dampak ke bawah seperti apa. Gitu. Dari dampak ini berarti nanti pengurus partai yang ada di pusat itu harus seperti ini. Nah, ini dari pengurusnya yang di tingkat bawah ini kan akan menyuarakan tadi. Dalam apalagi saya sampaikan tadi, ketika itu sudah dalam satu forum gitu, itu kan akan diperoleh gambaran. Gambaran si partai A, B, C, D, E itu nanti akan melakukan akan membawa aspirasi masyarakat tadi kepada induk partainya. Yang notabene mereka ada punya wakil di DPR RI. Artinya DPR itu kan wakil-wakil rakyat yang bisa memutuskan kebijakan kan. Nah, itu akan sampai sana ya akhirnya nanti kebijakan yang muncul itu berarti bisa dinikmati oleh masyarakat dan di Pancasila itu akan terlaksanakan. Artinya terlaksanakan kesejahteraan bersama, keadilan sosial bagi seluruh. Bagi seluruh. Jadi Pak Barat gini, ada satu kelompok atau elemen di masyarakat khususnya pelajar. Baik khususnya di tingkat SLTA ini, bukan masa tadi sudah disampaikan. Nah, ini pengalaman di partai politik tadi dengan anggaran pendidikan politik itu kan nek wis tua-tua itu gampang gitu. Nah, ini khusus anak SMA yang selama ini harus kita dalam tanda kutip ya, kita lihat di masyarakat kalau anak SLTA ini kan ada rasa takutnya masih tinggi lah, dan melihat politik itu kotor, kurang lebih begitu. Nah, kira-kira dengan model pendidikan politik yang selama ini dilakukan oleh partai politik, sekarang khusus gitu. Apa kira-kira bentuk yang bisa kita tawarkan melalui saluran ini untuk anak-anak pelajar khususnya SLTA? Nah, ini karena pengalaman Pak Partai ini. Monggo, mana Pak? Jadi tepat sekali Pak Joko. Jadi Portalika itu ini membidik juga tren. Pemilih pemula ini atau generasi Z ya. Generasi Z itu ini baru marak bermedia sosial, berselancar di media sosial. Milenial terus Z ya. Nanti nggak tahu Z dah terakhir kan itu diajak. Bahkan sekarang ini trennya sudah menyentuh ke hal-hal yang receh. Hal yang besar
tidak begitu dilihat. Betul. Ini bisa dilihat dalam tren TikTok. Iya. Video pendek. Iya. Nah, ini kita menangkap hal seperti itu dalam rangka untuk bagaimana teman-teman partai politik ini juga memanfaatkan ruang itu. Nah, kemampuan Portalika ini kan terbatas juga, karena bukan media platform yang bisa seperti TikTok dan sebagainya. Tapi paling tidak Portalika bisa menghadirkan media yang mainstream. Maksudnya mainstream itu bisa dipercaya dalam pikiran yang norma gitu kan. Tidak hoax, bisa memberikan informasi yang pas ke masyarakat, seperti yang disampaikan Pak Pimret tadi. Sebetulnya hal-hal forum-forum itu kan Portalika ingin membuka keran komunikasi, tidak ada sangka gitu. Setelah orang ketemu itu dalam forum itu, walaupun berdebat panjang, walaupun diskusi yang kadang harus menggunakan perasaan, tapi setelahnya kan tahu gitu. Oh, maksudnya ki nganggo KTP ki ngono toh, masyarakat iki gen terdistribusi secara baik dan sebagainya. Nah, selama ini kan kalau kita melihat sesuatu di masyarakat pasti yang muncul hanya sangka. Nah, ini Portalika pengen termasuk misalnya BBM sekarang harus pakai aplikasi My. Ya. Nah, ini kan harus ada yang menitik beratkan tugas pemerintah. Saya kira juga kita terlalu pemerintah kabeh lah. Kita mengambil peran sebagai masyarakat harus swadaya untuk melakukan itu. Kembali ke pemilih pemula di partai politik, sebetulnya ini kalau tren 70-an, 80-an patriarki orang tua atau ayah ini kan punya pengaruh yang luar biasa, Pak. Jadi nek bapak, ayo, nek orang milih iki sesuk ora mangan. Maka semua anggota keluarga akan makan. Bergeser lagi ke era 80-90-an. Ibunya. Dia menentukan sabun cuci yang akan dipakai itu ibunya gitu kan. Tapi untuk generasi sekarang ini nggak bisa lagi. Simbah atau bapak-bapak, ibu-ibu itu, kowe milihmu apa le? Pandanganmu apa? Dia akan ikut. Maka ini sebetulnya hal yang bisa dimasuki oleh teman-teman partai politik. Sementara Portalika memberikan sarana itu, gitu loh. Tinggal nanti monggo teman-teman partai politik untuk bisa manfaatkan sebaik-baiknya, tanpa diskriminasi. Terima kasih sahabat Portalika. Saya kira jelas ya apa tujuan dan bagaimana nanti ruang yang diberikan oleh Portalika kepada para sahabat Portalika dari semua elemen masyarakat, dari semua kelompok, tanpa membeda-bedakan, tanpa diskriminasi gitu, untuk diberikan saluran. Terakhir saya kira ini dalam lonceng ini Pak Pimret harus menutup dengan kata-kata, entah kata-kata indah atau kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara. Silakan Pak Pimret ini. Terima kasih Mas Joko. Sebelum saya menutup itu, saya terangkan dulu bahwa di belakang ini, di layar ini kan ada semacam logo. Logo itu, logo yang kita launching itu bahwa kotak yang berjalan ini, kotak yang warna biru muda sama biru tua ini kan menunjukkan huruf S gitu. Huruf S itu berarti saluran gitu. Nah, di tengah-tengah itu ada PD. Nah, dan PD itu memang harus kita taruh di tengah gitu. Karena apa? Kita harus percaya diri yang utama kan. Itu berarti PD. Tetapi PD itu juga berarti apa yang menjadi saluran kita, politik dan demokrasi. Sehingga logonya seperti ini, dan ini mewujudkan satu kotak yang kalau istilahnya Polri itu presisi. Gitu. Gitu. Antara kanan kirinya ini kan imbang ini. Dan di atas ini yang namanya di sini ini kita gambarkan yang seperti ini. Sebentar lagi seperti ini adalah semacam surat suara. Yang ini berarti kotak surat suara yang itu menandakan demokrasi yang harus kita laksanakan. Jadi jangan jual belikan suara ini. Makanya dan kemerdekaan memilih. Iya, gitu. Betul. Makanya kami berharap
bursa saluran politik demokrasi Portalika itu gayung bersambut, kemudian respon terhadap ide-ide masyarakat kita, sehingga apa responnya itu respon positif yang kita harapkan saluran-saluran yang dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat itu akan hidup, karena dari kehidupan itu akan muncul sebuah demokrasi yang kita canangkan tadi. Gitu Pak Jono. Oke, terima kasih Pak Pemret, terima kasih Pak Sek, sahabat Portalika. Ada satu hal yang penting, sekalipun Portalika ini fasilitasnya terbatas, kami mencoba memfasilitasi tanpa batas kepada semua elemen masyarakat untuk menggunakan saluran ini, dan sekaligus kita memanfaatkan momen dimulainya pemilu. Kita berharap ide, gagasan yang kita miliki bersama demi kemajuan proses pembangunan demokrasi dan politik di Kabupaten Wonogiri. Sampai jumpa di saluran-saluran demokrasi politik Portalika. Ada satu kata kita, kedua ada belangkon. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pemret. Terima kasih. Terima kasih. Siap, Pak.